Maaf yang mulia, maaf sekali lagi, mohon maaf yang mulia. Saya tetap menolak sidang dilakukan secara jujur, saya keberatan dengan sidang online karena saya merasa hak saya sebagai warga negara dirampas dan kurang fair. Jadi saya mohon agar sidang ini ditunda atau dilanjutkan dengan sidang langsung tatap muka. Terima kasih. Ya, sesuai dengan surat keberatan saudara melalui penasihat hukumnya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, Sugi, Majelis Hakim yang menangani perkara saudara sudah diterima dan sudah diteruskan pada Majelis Hakim. Nah, Ketua Pengadilan Negeri juga sudah melakukan tes rilisnya pada tanggal 7 September 2020 dan telah disampaikan permasalahannya dan tetap berkomitmen untuk melakukan persidangan secara online. Adapun dasar hukum yang dipergunakan yaitu adanya perjanjian kerjasama MOU antara 3 institusi penegak hukum yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung RI yang dituangkan dalam peraturan nomor 402 garing DU garing H.M.01.1 garing 4 tahun 2020 nomor Cap garis datar 17 garing E garing EJB garing 04 garing 2020 tanggal 13 April 2020 tentang pelaksanaan sidang secara telekonferensi. Yang kedua, Sesma nomor 8 tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan surat edaran Mahkamah Agung nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan atas surat edaran Mahkamah Agung nomor 8 tahun 2020 tentang pengaturan jam kerja dalam tatanan normal baru pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya untuk wilayah Jabodetabek dan wilayah dengan status zona merah COVID-19 yang ditegaskan di dalam poin angka 7-nya agar melaksanakan persidangan secara elektronik terhadap perkara pidana militer dan jinayat khusus terhadap perkara yang terdakwanya ditahan dan penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi dan ditegaskan dalam poin 8 tujuannya mengutamakan kesehatan dan keselamatan baik pimpinan, hakim, pegawai serta masyarakat pencari keadilan dan dipedomani juga SK Dirjen nomor 379 tahun 2020 SEMA nomor 1 tahun 2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang pedoman pelaksanaan tugas selama masa pencegahan penyebaran corona virus disease tahun 2019 di lingkungan Mahkamah Agung dan peradilan yang ada di bawahnya. Sedangkan untuk perkara pidana yang terdakwanya tidak ditahan, maka persidangan dilakukan secara langsung tatap muka. Demikian yang kami pedomani, sehingga persidangan ini tetap dilaksanakan melalui telekonferensi atau secara online. Demikian pendapat dari Majelis Hakim.
Maaf yang mulia, maaf sekali lagi, mohon maaf yang mulia, saya tetap menolak sidang dilakukan secara online karena saya merasa hak-hak saya tidak tidak diwakili sepenuhnya melalui sidang ini, karena yang mulia tidak bisa melihat gestur saya, yang mulia tidak bisa membaca bahasa tubuh saya, sehingga kemungkinan keputusan-keputusan yang diambil nanti bisa jadi kurang tepat. Terima kasih yang mulia. Ya, jadi majelis hakim tetap berpendapat seperti yang sudah dibacakan tadi, ya. Yang mulia. Ya, bagaimana? Penasihat hukum berbicara. Ya, silakan. Terima kasih yang mulia. Jering meminta satu pemeriksaan yang adil. Pemeriksaan yang adil hanya dapat dilakukan dengan pemeriksaan yang seksama, tidak menimbulkan keraguan. Pada persidangan ini sudah ada 2 keraguan. Pertama, yang mulia tadi saja sudah bilang tidak jelas dilihat ya waktu pertama kali surat puasa. Yang kedua, tanda pengenal yang kami tunjukkan juga tidak terbaca. Persidangan ini bukan hanya untuk kepentingan penuntut umum dan hakim. Persidangan ini juga adalah untuk kepentingan Jering dalam konsep satu penegakan hukum yang adil. Kami sudah menyampaikan keberatan, tidak perlu kami ulang lagi. Dan terdapat ruang untuk melakukan sidang langsung dengan 2 cara. Kami sudah menyampaikan juga permohonan penangguhan penahanan atau pengalihan penahanan. Jering bukan seorang penjahat yang berbahaya, membahayakan nyawa orang lain. Dia adalah seorang yang memperjuangkan kebebasan berpikir. Jadi itu bisa ditempuh. Yang kedua, proses persidangan pidana menempatkan negara memastikan penegakan hukum yang adil. Apabila terjadi kekhawatiran dengan COVID, maka kewajiban negara untuk melakukan penetapan protokol COVID yang tidak menghalangi hak Jering mendapatkan keadilan. Apa itu? Biayai semua dalam peserta sidang untuk rapid test. Jering di rapid test. Semua yang ada di ruang sidang dipastikan semuanya tidak terkena COVID. Itu adalah tugas negara. Bukan dibebankan dengan menciderai kepastian keadilan buat Jering. Jadi dengan demikian, kami tidak mau berpanjang lagi. Kami menolak persidangan ini karena peraturan yang dibuat tidak memberikan keadilan. Ada pintu yang terbuka, tangguhkan Jering status penahanan. Kalau itu tidak mau dilakukan, terlihat ada kepentingan untuk menempatkan Jering memang ditahan. Ya, yang mulia, pertama kami ingin sampaikan juga bahwa terkait landasan hukum yang mulia menyatakan bahwa yang dijadikan dasar untuk menggelar sidang online ini adalah perjanjian dari 3 lembaga, sebagaimana yang mulia sampaikan. Yang penting perlu kami ingatkan bahwa kami menghargai MOU itu, tetapi itu adalah perjanjian kerjasama antar 3 lembaga dan itu tidak mengikat pihak di luar pembuat kerjasama itu. Dan Jering terdakwa bukan pihak yang terikat oleh perjanjian itu. Sehingga seharusnya hak Jering untuk meminta diadili secara tatap muka itu patut dipenuhi oleh pengadilan. Yang kedua, kalau kemudian dasarnya adalah SEMA nomor 8, kalau tidak salah saya salah kutip tadi. SEMA surat edaran nomor 8 ya? Sesma. Oh, Sesma. Oke. Kalau tidak salah ada poin yang saya catat bahwa persidangan yang tatap langsung adalah tatap muka langsung adalah persidangan yang terdakwanya tidak ditahan pidana dan kemudian sidang perdata dan khusus untuk pidana yang ditahan sidangnya online. Tujuannya adalah untuk mengutamakan kesehatan bagi hakim, bagi pencari keadilan dan peserta yang ada di ruang sidang. Di mana logikanya yang mulia? Kami bertanya kepada yang mulia, logikanya di mana? Apakah menjamin kalau ada terdakwa yang tidak ditahan lalu ada sidang langsung tatap muka, apakah menjamin bahwa semua akan sehat? Apakah
sidang dengan terdakwa yang tidak ditahan menjamin dia bebas COVID. Faktanya kemudian justru yang lebih terjamin bebas COVID-nya adalah terdakwa yang ditahan. Karena jering faktanya rapidnya non-reaktif. Swab testnya negatif. Artinya sampai saat ini jering bebas COVID. Justru yang tidak bisa dijamin oleh pengadilan yang bebas COVID justru adalah terdakwa yang tidak ditahan. Siapa yang bisa men-tracking terdakwa yang tidak ditahan kemana-mana dia? Siapa yang menjamin bahwa terdakwa yang tidak ditahan tidak terpapar COVID karena pergaulannya, karena perilakunya? Justru ini berbanding terbalik. Justru yang ditahan yang kemudian punya daya lebih bersih sebetulnya dari COVID ketimbang yang tidak ditahan. Kalau kemudian mengutamakan kesehatan, seperti yang rekan kami sampaikan, justru seharusnya kemudian lakukan protokol kesehatan secara ketat. Itu satu hal. Ini yang kontradiktif. Nah, kalau kemudian terdakwa yang tidak sehat, yang tidak dijamin kesehatannya karena perilakunya tidak bisa dikontrol oleh pengadilan, karena dia tidak ditahan, lalu bisa tatap langsung. Apa alasannya yang ditahan tidak bisa tatap langsung, tatap muka langsung? Ini mencederai keadilan.